Kembali lagi di podcast Kesel aja. Ini adalah episode terusan dari episode Wibu Halu Tolol Kasian. Nah, buat yang belum nonton episode itu, intinya gue tuh ngebahas tentang wibu-wibu di Jepang yang pacaran sama bantal. Nah, gue pikir pasti gak bakal ada yang tersinggung dong. Karena pertama, ini yang gue bahas nih orang-orang Jepang, bener gak? Gue ngeledekin orang Jepang, boleh dong. Ngeledekin doang, dibandingin dulu kakek moyang kita dijajah sama mereka, disiksa, disuruh bikin terowongan gitu. Gue cuma ngeledekin doang lewat video kayak gini gitu. Gak apa-apa dong. Kedua, gue gak ngatain semua wibu. Gue spesifik bahas wibu yang pacaran sama bantal. Wibu-wibu lain gak peduli gue. Wibu-wibu Twitter yang profile picture-nya muka Itachi gue gak ngurusin. Gue hanya ngebahas yang pacaran sama bantal doang. Dan pacaran sama bantal, wajar gak sih dicengin orang dia pacaran sama bantal? Masa gak boleh dicengin? Dan ketiga, ini sekali lagi gue gak habis pikir. Gue bahasnya tuh orang Jepang loh anjing. Lu ngapain pada tersinggung? Lu orang Jepang emang ha? Bokap lu Nakata gitu apa gimana sih? Ngapain lu pada marah? Goblok nih. Gue orang Indonesia ngecengin orang Jepang, terus lu orang Indonesia lu belain orang Jepangnya. Bung Karno nangis ngeliat orang kayak lu. Dan kalau emang lu orang Jepang nih, lu nonton video ini dari Osaka misalnya, pacar lu bantal bukan ha? Masih bergerak nggak pacar lu? Ada jantungnya nggak? Selama masih nafas itu bukan bantal pacar lu, ngapain tersinggung? Gue bahas orang Jepang spesifik yang pacaran sama bantal. Kok bisa orang Indonesia yang nggak pacaran sama bantal tersinggung? Kok bisa? Pantesan penelitian Microsoft bilang kalau netizen Indonesia itu netizen yang paling nggak sopan. Lu pada apa-apa baper. Nih ya, sebelum ke komentar tersinggungnya, gue mau bacain dulu komentar-komentar yang sebenarnya lebih jahat dari apapun yang gue ucapin di video itu. Kalau lo mau tersinggung, harusnya lo tersinggung sama orang-orang ini nih. Wibu bau. Tuh, itu lo omelin dong, tersinggung dong sama itu. Dibilang lu bau, bayangin dia gak pernah ketemu sama lu, gak pernah nyium bau ketek lu, tiba-tiba dia bilang lu bau. Gue jadi lu sih marah gue. Dan dia gak bilang wibu di Jepang bau atau beberapa wibu bau. Enggak, dia bilang wibu bau. Berarti semua wibu itu bau di mata dia. Ayo tersinggung anjing, marahin nih orang lu. Gue ngatain orang Jepang, lu marah. Dia bilang lu bau, lu cuek. Penyakit wibu gila. Tuh, marahin nih orang. Lu dibilang sakit dan gila. Bayangin, lu dibilang gila. Lu pernah lihat orang gila di pinggir jalan bugil nggak pakai baju, nah lu disamain sama itu. Lu padahal sekolah, mungkin lu kuliah, IPK lu mungkin tinggi, tapi orang ini bilang lu sama orang-orang gila di pinggir jalan gitu. Dan lu terima-terima aja. Gue jadi lu sih marah gue. Sorry, bukan gila ya, kita nggak boleh ngomong orang gila kalau nggak salah terakhir setahu gue. Jadi ya ODGJ, orang dengan gangguan Jepangan. Semua wibu adalah hama, sampah, kotoran yang menjijikkan dan harus diberantas. Tuh hama loh, hama. Lu setara walang sangit di sawah buat dia. Lu hama dan sampah. Lu disamain sama sampah men. Lu pernah gak ke festival musik nih, terus udah selesai, terus banyak kayak serpihan rokok sama plastik sama botol-botol minuman gitu. Nah itu menurut dia itu sama kayak lu, derajat lu segitu. Lu itu dipungutin sama Pandawara Group di pinggir kali terus dibuang menurutnya orang. Ayo marah dong, tersinggung dong. Gue cuma ngatain orang Jepang, dia ngatain lu langsung. Dan beberapa komentar juga ada yang apa ya, bukan tersinggung sih, tapi kayak nggak ada hubungannya gitu. Manusia itu overrated dan temporary. Maaf, terlalu dalam itu, oke? Terlalu filosofis. Kita cuma bahas wibu pacaran sama bantal. Nggak usah ditarik ke seluruh umat manusia, nggak usah. Bang Ovi apa kabar bang? Kapan main ke Cipete lagi? Nah, kalau itu urusan gua aja ya Bray ya. Maksudnya kan kapan gua ketemu sama abang gua itu ya urusan keluarga gua aja gitu. Nggak ada hubungan sama wibu, nggak ada hubungan sama bantal. Itu biar gua urus sendiri aja gitu. Oke, kita langsung aja nih ke komentar tersinggung pertama. Nih orang suka banget ngekritik orang, tai. Ya emang iya, emang ini tempatnya dong. Lu lihat nama channelnya di sini nih tuh, podcast Kesel aja. Jadi ini podcast yang isinya kesel aja gitu, simpel kan? Kecuali nama channel ini podcast kebenaran atau podcast perdamaian dunia gitu. Terus isinya gue marah-marah, itu baru aneh. Ini kan udah jelas dari nama channelnya. Kalau lu emang gak pengen dengerin kritik, ya jangan ditonton dong, tolol. Jangan dipencet ketika di beranda YouTube lu muncul pala botak gue nih. Jangan dipencet, kan banyak podcast lain yang gak marah-marah. Kan Rintik Seduh masih tayang sampai sekarang. Kenapa gak ke situ? Kenapa lu masuk ke tempatnya orang kesel terus lu protes karena ada kritik? Kan goblok itu. Coba lo komen di YouTube Juicy Lucy gitu, nih orang suka banget nyanyi, tai. Coba. Atau lu ke Instagram Chef Juna, bilang nih orang suka banget masak sih, tai. Coba begitu, waras gak kayak gitu? Atau lu ke Instagram Pak Bahlil, coba. Terus lu, atau nggak, jangan deh, kalau yang itu gue takut lu dituntut. Tapi intinya ini emang podcast yang isinya kesel
aja. Masa lo simple gitu aja harus dijelasin sih? Lo kan wibu. Lo kan nonton anime yang ceritanya rumit-rumit itu lo ngerti. Kenapa sesimpel ini aja harus dijelasin dulu? Lo nonton Attack on Titan kan ribet tuh ceritanya. Siapa yang ngehianatin siapa, sejarahnya gimana, Eldian lah, Marley lah, Titan ribut lawan Titan, Mikasa kenapa introvert banget. Itu rumit tapi lo paham. Tapi ginian kenapa lo nggak ngerti? Nih ya, nama channelnya udah podcast kesel aja. Judul videonya Wibu Halu Tolol Kasian. Thumbnail videonya orang botak dengan ekspresi marah, dan lu dengan sadar ngeklik itu dan lu kaget karena isinya kritik. Ya siapa yang tolol sih? Ini bukan TikTok atau Reels loh yang video tuh bisa tahu-tahu muncul di FYP lu. Bukan, ini YouTube. Lu dengan sadar ngeklik video itu. Nggak ada yang maksa kan? Nggak ada kan orang samping lu nodongin lu pistol. Tonton video itu, wibu anjing, tonton sekarang, tonton. Nggak ada kan begitu? Lu yang datang ke sini, lu yang masuk dengan sengaja setelah baca nama channel dan judul videonya. Terus lu kaget sendiri gitu, hah? Coba lu masuk ke nasi goreng kambing kebon sirih, terus lu bilang nih kambing semua, tai, mana babinya gitu. Coba diusir nggak lu? Tolong ya, jadi wibu boleh, tolol jangan. Kalau jadi wibu tolol ya lu atur aja terserah lu. Banyak bacot lu bang, lama-lama emosi gua. Ya kan podcast, masa diem doang? Kalau diem doang mah bukan podcast, limbat. Ini udah jelas-jelas ada podcastnya dan lu marah karena isinya bacot. Lu yang tolol. Itu namanya bukan waifu syndrome, itu namanya nijikon. Dasar normis gak ngerti. Gue bales, gue malah bersyukur gue nggak ngerti. Nah ini oke lah ya, dia nggak tersinggung nih, dia berbagi ilmu justru. Jadi kalau di luar sana ada yang baru punya niat untuk jadi wibu yang pacaran sama bantal, ini ilmu buat lu nih. Ini namanya nijikon gitu, penting itu buat diketahui buat mereka mungkin. Oke, itu mungkin gue agak kelewatan di situ. Nasehat moral loh dari wibu, bukan dari psikolog, bukan dari guru PPKN, tapi dari wibu. Sangat kompeten banget gak tuh dapat nasehat moral dari orang yang belain orang Jepang yang pacaran sama bantal. Wow. Nah ini gue demen kayak gini, biarpun kata-kataan tapi ada konklusinya gitu. Berarti gue belum bisa disebut wibu. Walaupun gue mungkin ya nonton beberapa anime, suka denger beberapa band Jepang, gue demen makan marugame udon, tapi gue belum bisa disebut wibu karena gue belum tahu artinya si Daki Kamura ini. Dan terakhir ya, ini bukan kolom komentar nih, tapi dia ngirim email ke kita. Halo bang, kenalin nama gue Airi Samaran. Gue salah satu fans lu dari lama semenjak bahas mental health Gen Z. BTW gue mau menanggapi soal video YouTube lu yang ini. Tanggapan gue ini boleh banget lu jadiin bahan roasting buat next konten. Gue juga salah satu wibu bang, tapi nggak sampai parah banget sih. Izin menanggapi ya. Sejujurnya hal kayak gitu ada dua faktor. Pertama seperti yang lu bahas di video lu itu, yaitu wibu yang pernah menjalani aktivitas sosial seperti orang pada umumnya, kemudian berani pacaran dalam kurung biasanya sesama wibu juga, kemudian dia putus. Dari situ dia punya trust issue sama perempuan nyata. Ya iya, semua orang juga begitu. Nggak wibu doang, semua orang juga ngerasain awal-awal pacaran putus, lu punya trust issue apa gimana tuh semua orang ngerasain. Bukan wibu doang, lu juga jangan pada ngerasa soal spesial. Tolong lu denger tuh kata lomba sihir, semua orang pernah sakit hati. Cuman kan nggak semua orang habis putus langsung nyari toko bantal terdekat, kan nggak gitu. Dan mengalihkannya ke karakter anime yang dinilai sempurna di mata mereka. Alasannya simple, karena karakter anime itu bener-bener kayak cewek ideal menurut mereka. Nggak pernah komplain masalah gaya, selalu menemani mereka selama 24 jam, tidak pernah bete atau bad mood atau kesel. Ya iya, karena dia itu bantal. Bantal tuh gak bisa bad mood, bantal gak bisa
ngediemin lu di mobil. Karena dia selamanya emang akan ngediemin lu. Kalau bantal lu nggak diem, kalau bantal lu ngomong nih, itu tandanya lu narkoba mungkin, halusinasi mungkin itu. Kalau lu mau punya pacar ya lu harus siap ngadepin ngambeknya, bete-nya, bad mood. Itu udah termasuk dalam paket itu ibaratnya gitu loh. Dan yang paling penting seksi dalam kurung, karena biasanya wibu rata-rata agak cabul sih jujur aja. Kedua, wibu yang dari awal emang ansos aja dan menganggap dirinya MC layaknya di sebuah cerita anime, menganggap wanita asli dan bahkan orang lain hanya sebagai NPC di matanya. Tidak peduli mereka soal komentar orang lain, karena wibu ini nganggap orang lain sebagai NPC dan gak penting. Ya kalau semua orang NPC, kenapa lu pada tersinggung? Kan gue NPC di mata lo. Lu karakter utama kan, yang ngapain baper? Lu pernah lihat karakter utama di anime tersinggung sama NPC gitu? Ada karakter anime yang SJW gitu ada? Son Goku pernah gitu lagi ikut Tenkaichi Budokai terus Sorry, ini kenapa wasitnya cowok semua ya? Ini patriarki loh, bisa cari wasit yang cewek juga nggak tolong? Luffy emang pernah gitu ngomel ke Zoro. Pedang lu kenapa harus 3 sih? Mubazir lo itu, buang-buang sumber daya alam. Yang bener lah Zor, global warming lo sekarang nih. Ada begitu? Nggak ada kan, goblok. Nah rata-rata tipikal wibu kayak gini yang sering berkeliaran di sosial media, seperti yang diceritain orang di video lu. Terus gue mau bantah soal wibu yang suka beli action figure atau bantal waifu. Si penulis email di video lu bilang kalau wibu tuh kenapa nggak punya hobi lain. Justru menurut gue hobi mereka ya itu, dengan membeli action figure atau bantal atau merchandise dari karakter atau anime kesukaannya. Toh hobinya nggak ganggu bro, nggak kayak orang yang hobi otomotif tapi cuma tahu ganti knalpot standar jadi knalpot brong yang ganggu orang banyak. Ingat, setiap orang punya hak buat mengekspresikan diri mereka, asalkan nggak ganggu orang lain. Menurut gue fine aja. Di lain sisi emang agak cringe aja sih, tapi ya udahlah karena gue tahu rasanya. Tambahan, kan lu bilang untuk meningkatkan pajak setiap pembelian barang-barang wibu. Gue kasih tahu aja ke lu aja ya bang, orang kalau udah fanatik sama suatu hal pasti bakal dibeli seberapa mahalnya tuh barang. Itu aja sih. Karena orang kayak wibu sama K-popers kalau udah menyangkut barang-barang atau merch yang mereka sukai, pasti mereka akan mati-matian buat dapetin hal tersebut. Jadi gak worth it kalau lu bilang naikin pajak biar harganya mahal. Oke, bener sih, kalau ini gue gak ada sangkalan ya. Gue mungkin salah ngomong kemarin. Emang setelah dipikir-pikir, emang orang-orang kayak gini pasti harganya berapapun dibeli pasti sama mereka. Mau itu bantal, mainan, kartu, pasti semahal apapun dibeli sama mereka. Semua bisa dibeli sama orang-orang ini, kecuali akal sehat. Menurut gue, wibu tuh bakal bisa berubah berdasarkan pengalaman mereka dan gimana lingkungan sosial di sekitar mereka. Dulu gue ngerasain jadi wibu yang bener-bener penjilat anime serta budaya Jepang, menganggap Indonesia tuh kurang terus dan gak kayak Jepang yang negaranya maju, merasa kayak anime itu adalah jalan ninja atau jalan hidup, ingin merealisasikan cerita atau tokoh atau sifat dari suatu tokoh atau karakter di anime ke kehidupan nyata. Sejujurnya untuk semangat merealisasikan apa yang ada di anime itu menurut gue bagus-bagus aja bang, kalau animenya bagus. Contohnya kayak kemarin pas bendera Jolly Roger dikibarin, artinya banyak wibu terutama fans One Piece merasa sepertinya semangat bajak lautnya Luffy DKK bisa direalisasikan di dunia nyata untuk memberantas pemerintahan yang kejam dan zolim seperti di negara Pip. Tapi di lain sisi gue juga ngerti perasaan normis ngelihat wibu kayak gue dan lainnya. Mereka merasa kami ini cringe dan aneh, tidak sesuai moralitas sosial yang ada di masyarakat aja. Jujur emang iya, kami wibu sebenarnya cuma ingin mengekspresikan kesukaan kami kok, sama seperti orang lain yang bebas mengekspresikan kesukaan mereka. Terakhir, gue bakal kasih lu bahan untuk roasting di next konten soal wibu. Wibu yang paling gue keselin nih, padahal gue wibu juga, adalah wibu yang ada di sosial media yang sering link-link bokep atau hentai. Maksud gue apa anjing? Lu mau gue yang wibu biasa sange sama karakter fiksi sama kayak lu? Terus wibu yang setiap kali ada karakter anime bagus atau ada cosplayer cakep atau ada artis cakep yang mirip dengan karakter anime kesukaannya, langsung bilang my istri di kolom komen. Maksud gue iya tahu lu pengen jadiin mereka waifu, tapi lu jangan karbit gitulah. Karbit itu sebenarnya senyawa yang mudah terbakar, dan dihubungkan istilah karbit sama wibu karena rata-rata wibu tuh ada yang gonta-ganti waifu. Contoh, ada anime yang baru rilis di musim spring dalam kurun waktu Jepang, terus ada karakter baru mereka langsung klaim dengan sebutan my istri. Terus di musim selanjutnya ada anime baru lagi, ketemu karakter cewek cakep seksi, langsung lu klaim lagi dengan tulis di kolom komen, inikah my istri atau bukankah my istri? Wibu tolol. Udah tahu kita suka sama karakter fiksi
NPC aja udah dianggap aneh sama normis. Lu malah ngekarbit dalam kurung gonta-ganti waifu. Ya walaupun hak-hak dia sih, tapi kekarbitan lu ini meresahkan Jir. Kalau lu karbit cuma sebagai bentuk ekspresi nggak apa-apa. Tapi sampai batu gonta-ganti waifu dan seolah-olah orang lain sesama wibu nggak boleh memiliki waifu yang sama, lu tolol anjir. Itu aja bang, semoga bisa jadi bahan roastingan lu. Tolong sensor email sama nama gue ya. Thank you. Enggak deh, enggak ada, enggak mau gue bahas lagi. Lo atur aja deh pada wibu-wibu tersinggung, wibu-wibu baper, wibu-wibu mental lembut ini. Lo atur deh hidup lo pada sana. Gue kira anime tuh ceritanya banyak yang ngajarin kita persahabatan, keberanian, perjuangan. Kalau lo nonton gituan malah bikin lo jadi orang yang gampang tersinggung, ya terserah lo dah. Lo pacarin deh tuh bantal lo tonton deh hentai-hentai lo nikmatin perjalanan lo sebagai karakter utama, lo nikmatin deh. Dan NPC kayak gue lo diemin aja nggak apa-apa. Lo pelukin aja terus tuh bantal dari orang-orang yang kakek moyangnya ngejajah kita. Lo pelukin deh tuh sampai puas. Silakan lu pacarin, lu nikahin, terserah lu deh. Mendingan jadi NPC yang waras daripada jadi karakter utama yang halu.